What's up, Wawan? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Food vlogger yang paling hits banget ini, Aduh, content creator alhamdulillah. yang luar biasa. Udah makan apa aja? Hari ini udah makan ya? banyak sih. Halo Mei, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Mei ini adalah owner dari brand baru yang lagi viral. Boleh tahu nggak namanya apa? Ayam barasa. Ayam Barasa. Sebelum kita spill masing-masing, di kanan dan kiri saya, mungkin lebih ke Wawan dulu ya. Saya ke Wawan dulu. Oke. Pertama kali jadi food vlogger itu karena apa? Dorongan siapa? Ini pertanyaan yang paling sering ditanya kalau tiap baru memulai ya. Jadi kayak kalau bukan anti mainstream lagi Iya. ya pertanyaannya ya. dan kalau saya jawab itu mungkin orang nggak bakalan percaya juga sih. Soalnya awal bikin ngemil lucu itu karena memang saya suka nongkrong, suka ngafe itu di tahun 2016. 2016. Di awal mulanya itu di tahun 2016. Kenapa dibikin? Karena iseng-iseng. Iseng awalnya. Awalnya iseng-iseng. Tapi tahu ngedit gak? Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak Jadi tahu. kalau ditanya basic fotografi, basic videografi, editing dan sebagainya itu benar-benar nol. Terus kenapa bisa kayak followersnya sekarang udah ratusan ribu kan nggak salah? Nah kan dari 2016 itu dari sekedar hobi, cuman sekedar apa datang nongkrong, makan, Iseng upload, gitu ya. datang nongkrong, makan, upload kayak gitu terus apa? Berulang-ulang. Sirkulasinya kayak gitu terus. Iya, Nah iya, tiba-tiba ada di satu titik ada yang mau dibantu nih produknya dipromosikan di akunnya Ngemil Lucu. Pada saat itu followersnya Ngemil Lucu kayaknya baru 1000-an. 1000-an? Baru 1000. Tahun 2017. 2017 itu 1000 bukan angka yang Ya, sedikit ya. Iya, banyak. Udah banyak Nah itu. jadi 2017 ada orang yang minta bantu dipromosikan. Itu kayak orang bertanya ini berapa kak biaya promosinya? Saya bilang free lah. Karena saya belum mengerti sama sekali yang Budgetingnya namanya di Ngemil Lucu bisa dapat penghasilan seperti itu. Yes. Jadi kayak dikirimin makanan saja itu senangnya sudah luar biasa. Kayak mikirnya kayak siapa ini Ngemil Lucu tiba-tiba dapat makanan gratis gitu kan. Nah jadi pada setelah dikasih makanan itu bingung sampai di rumah mau dibikin kayak bagaimana, karena kayak orang kirimin makanan kita juga nggak mungkin fotonya asal-asalan seperti kalau kita pergi nongkrong kayak biasa kan. Betul. Nah jadi kayak di situ mulai kepikiran bagaimana caranya membuat foto yang bagus. Belajarlah. Jadi belajar fotografi, belajar editing. Itu ikut kelas juga. Jadi beberapa ikut kelas offline. Ada kayak food blogger dari Jawa yang datang ke Makassar untuk bikin kelas, ikut juga. Jadi kayak bayar. Dan waktu itu lumayan mahal untuk ikutan kelas seperti itu. Karena saya sudah mulai berpikir nih, mungkin someday Ngemil Lucu itu bisa menjadi satu mata pencaharian. Jadi 2018 sudah mulai belajar, sudah mulai belajar foto, styling, sampai udah ada budgetnya di situ 2019. Udah ada. Nah, jadi di situ pada saat sudah terima budget uang pertama kali mungkin 20.000. 20.000 budget pertama kali. Yes. 20 dibayar sama klien, tapi Dibayar makanannya sama berapa klien. banyak? Iya, dapat makanan beberapa porsi lah. Iya. Terus dibayar saya ditanya, kayak ini bayarannya berapa? Saya bilang 20.000. Kamu nggak riset emang Nggak. dulu? Nggak ngeriset sama Kan sekali? sama sekali nggak ada pengalaman di bidang influencer. Tapi udah naik berapa followers tuh waktu itu 2019? Kayaknya udah 2000-an 3000-an lah. 2000-3000. Terus saya masih kasih harga 20.000. Wow, 2019, sekarang 2023. Berarti jaraknya 4 tahun tahun. ya. Ya. Udah mencapai ratusan ribu followers loh. Yes. Gila. Ngeri banget. Tapi by the way sebelum kita panjang ya, saya mau nanya dulu sebelum ke Mei. Kenapa namanya Ngemil Lucu? Itu adalah istilah saya zaman dulu kalau pengen keluar, ajakin teman-teman untuk makan di luar itu istilahnya kayak, yuk kita pergi ngemil-ngemil lucu. Jadi saya ngemil-ngemil lucu itu adalah makan di luar. Oke. Itu istilah yang saya buat sendiri. Karena gengnya suka ketawa Ya, hari mungkin. enggak sih, memang saya aja yang sering nyelotok ngemil-ngemil lucu untuk makan di luar. Oh gitu ya, bahasanya Wawan sendiri kayak gitu ya bahasa berarti? sendiri, jadi kayak Ya, bikin akun, daripada bingung-bingung namanya ya udah Ngemil Lucu, singkatan juga, jadinya kan ada teman juga yang manggil Ucu, jadi ya ngemil ala Ucu, singkatan Ngemil Lucu. Baiklah. Oke, itu cerita dari
Wawan seorang food vlogger yang viral banget karena ngemil lucunya yang luar biasa. Tiap hari hampir posting ya. Kalau Mei apa kabar Mei? Baik. Ini tanpa seorang Mei, kamu juga nggak akan berkembang. Ya, Mewakili pengusaha ya Mei. kamu ini adalah seorang pengusaha muda. Usianya kalau boleh tahu berapa sih sekarang? 22 tahun ini 23. 23. Kelahiran 2000. Wow. Udah punya brand sendiri. Ayam Barasa. Ayam Barasa. Itu tercipta brandnya tahun berapa? Brandnya kita baru buka itu Oktober tahun lalu. Jadi 2022 baru tercipta nama brand itu. Ayam Barasa. Ayam Barasa 2022 tercipta. Kemudian saya dengar-dengar juga sekarang lagi viral. Viralnya kenapa sih sebenarnya? Sebenarnya ini iseng-iseng berhadiah sih. Iseng juga. Iseng sebenarnya. Karena saya kan tipe kalau orang yang suka update keseharian di sosial media. Pertama update-nya di Instagram. Terus tiba-tiba saya kan sering main TikTok. Saya juga suka ngedit. Terus saya kepikiran lah kenapa nggak saya kasih cuplikan-cuplikan kegiatan sehari-hari. Saya jaga Ayam Barasa. Karena waktu itu di Ayam Barasa juga saya sama pacar saya yang buka. Dan kita masih 2 orang yang jaga sendiri. Jadi saya iseng-iseng lah saya video-video. Terus saya edit, terus saya upload lah di TikTok. Ternyata saya nggak nyangka banyak banget respon positif dan yang nonton itu 45.000 ke atas. Wow. Padahal saya bikin videonya tuh nggak niat begitu. Itu di akunnya Mei? Iya, akun saya iseng-iseng doang. Terus banyak yang penasaran, banyak yang nanya, ini Ayam Barasa apa sih namanya? Saya nggak pernah dengar. Terus di mana lokasinya? Terus ini yang jual gimana dan lain-lain. Banyak respon positif dan akhirnya saya buatlah pertama konten itu A Day in My Life, kegiatan keseharian doang. Akhirnya dia bisa sampai A Day in My Life part 12 sampai sekarang. Gitu. Wow, part 12 sampai sekarang. Artinya ini per bulan dibuat, per episode. Enggak, ya? sebenarnya per hari sih. Per hari? A Day in My Life kayak setiap hari iseng-iseng doang kayak video-video kegiatan sehari-hari. Tapi ngebuat Ayam Barasa ini memang iseng atau memang ada niatan jadi pengusaha makanan, restoran atau seperti apa? Bukan iseng sih kalau untuk Ayam Barasanya. Ayam Barasa itu karena pertama pacar saya, dia itu ada di Pangkep. Terus dia buka rumah makan sudah 4 tahun. Di Pangkep. Di Pangkep, ya, oke. Terus ketemulah sama saya di Makassar. Ya tahu, di mana tahu? Di mana? Bukan di Jembatan Kembar. Terus ketemu sama saya dan kita sama-sama memutuskan untuk buka bisnis bareng di Makassar. Di Makassar. Okay. Pertama bisnisnya tuh oversize t-shirt. Terus jalan-jalan dia kasih coba saya ayamnya yang dia masak di rumah makannya dulu yang di Pangkep. Nah terus saya makan, saya kasih coba juga papa saya kan. Terus kita bilang ini enak ayamnya, rasanya belum pernah ada di Makassar. Ini unik juga rasanya. Kenapa nggak kita coba buka di Makassar aja sama-sama? Karena kita berdua suka kerja. Akhirnya jalanlah kita. Pertama kita mulai lewat PO, pre-order. Saya tawarin lah ke teman-teman, mau nggak beli? Karena sebenarnya kalau bisnis itu pembeli pertama itu adalah orang-orang terdekat. Jadi saya tawari sama teman-teman saya dan banyak respon-respon positif. Dia bilang ini ayam enak, saya nggak pernah coba dan lain-lain. Akhirnya saya buka PO selanjutnya dan akhirnya kita berdua memutuskan untuk bukalah outlet. Outletnya tuh pertama cuma di depan rumahnya si pacar saya ini, di depan rumahnya doang. Jadi kita buka itu dan kita jaga cuma berdua. Jalan-jalan dan puji Tuhan sekarang sudah ada 2 karyawan yang bantu, sudah tambah berkembang dan kita bakal expand lagi tempat makannya sampai di dalam, jadi lebih luas. Lebih luas tempatnya. Biar yang lain lebih bisa nyaman lah, karena biasanya yang datang itu ngeluh kayak kan mejanya kan cuma 3 dulu. Kadang ada yang nggak dapat tempat dan terpaksa bungkus untuk pulang. Jadi kita juga kasihan kan ada yang mau makan di sana, jadi kita expand lah dia. Jadi sekarang lebih fokus ke dine in-nya ya, gimana service di dalam itu ya? Dine in sama frozen sih, karena biasa orang beli frozen. Ada juga yang sampai frozen. Ada frozen. Dibawa kemana? Terakhir ke Jayapura. Wow. Waktu itu. Terus ada yang buat stok rumah juga. Kadang kan ada yang malas masak atau misalnya malam-malam mau makan nggak ada makanan, tinggal goreng ayam makan, kan simple. Jam operasional sekarang selama Ramadan ada yang berubah nggak? Enggak sih. Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Terus kalau hari Minggu jam 12 siang sampai 10 malam. Oke, luar biasa ya. Keren banget Ayam Barasa, tepuk tangan dong teman-teman semua. Terima kasih. Ada ribuan penonton di depan kita. By the way,
Ini kita sudah dengar cerita dari seorang pengusaha yang dimana berkat kerja keras dan kekompakan ini udah jadi pasangan suami istri Belum pacaran. Doain ya berarti ya. Amin. Baik, ini kalau kita ngomongin soal apa namanya yang viral-viral, pertama kali cemilan lucu itu viralnya di Instagram berarti ya? Iya, jadi ngemil lucu itu mulai di Instagram di tahun 2016. Kalau di TikTok itu pas masuk mulai pandemi itu kita sudah baru mau memulai ikutan upload di TikTok. Sebelumnya cuman jadi penonton aja. Oh. Nah, jadi pas di pandemi banyak 2020 kosong-kosongnya berarti. 2020 banyak waktu kosong. Ya udah kita upload Upload ke sana juga. di TikTok juga. Di TikTok. Akhirnya sekarang TikTok berapa followersnya? Di TikTok sekarang sudah 106. 106. Lebih banyak Instagram tapi ya masih. Lebih banyak TikTok Masa sih? sekarang. Oh, Di sekarang. TikTok 106, Instagram 104. Oh. Beda 2.000. Beda 2.000. Tapi luar biasa. Nah, ada nggak sih pengalaman Wan waktu nge-review tempat makanan yang nggak di luar ekspektasi banget gitu kayak aduh nggak enak nih kalau misalkan di showing makanannya nggak enak gitu ya ternyata, tapi ya gimana ya, kasihan juga gitu tokonya kalau misalkan kita bilang nggak enak makanannya nanti pada bubar lagi ininya usahanya orang. Pernah nggak sih kayak gitu, kayak terpaksa gitu, enak banget Karena rasanya pahit. iya, pernah nggak kayak gitu? Saya sih sebenarnya kalau nge-review makanan itu kalau enak beneran saya bilang enak. Jadi kalau apa yang saya posting di media sosial itu adalah yang baik-baiknya. Ya, yang baik-baiknya. Jadi Bener. misalnya kalau ada pun misalnya makanannya ada yang kurang berkenan, itu biasanya saya sampaikan langsung ke ownernya. Oke. Jadi misalnya oh mungkin ini makanannya keasinan, makanannya apa terlalu pedis, terlalu apa, itu biasanya saya sampaikan langsung ke ownernya. Jadi bisa lebih diperbaiki. Nah, kalau saya postingnya itu otomatis saya postingnya yang baik-baik saja di Instagram. Nah, jadi kalau misalnya saya posting yang jeleknya kan sama saja menjatuhkan usaha orang lain. Jadi kayak saya berusaha cari apa sisi baiknya dari satu tempat ataupun satu makanan ini yang saya promosikan. Nah. Jadi kayak pasti segala sesuatunya kan ada positifnya. Jadi yang kita show-nya itu ke yang positifnya. Iya. Yang negatifnya kita sampaikan ke ownernya untuk jadi pembelajaran. Iya. Nah, yang jadi masalah biasanya kita setelah kasih masukan, ownernya mungkin kayak masih kurang menerima atau kurang memperhatikan lagi. Jadi itu kembali lagi pada saat orang datang, keluhannya sama. Iya. Jadi kayak jatuhnya ke usahanya yang bakalan nggak lama kalau kita nggak mendengarkan masukan dari awal. Tapi ada juga yang kayak gitu. Ada Owner yang kayak apaan sih? Ya betul, ada owner yang kayak dia tidak bisa menerima kritikan. Ada owner yang pelayanannya jelek. Sampai kadang ada satu brand yang sampai suruh saya take down postingan saya. Masa sih? Karena yang alhamdulillahnya waktu itu brandnya itu viral banget. Viral banget, tapi banyak hujatan yang ada di video itu dan disuruh take down. Kenapa banyak hujatan? Kenapa? Karena banyak orang yang kecewa. Enggak sesuai maksudnya? Ya sesuai. Jadi yang Wawan posting, ya enak itu banget bukan, gitu ya? Jadi bukan seperti itu. Jadi kayak misalnya kita datang, mereka sajikan makanan, dikasih bagus-bagus. Iya. Misalnya kayak porsinya ditambahkan, Oke. apanya semuanya maksudnya dibikin Nggak tidak sesuai sesuai intinya. dengan apa yang kalau orang datang langsung ke sana pesan. Iya. Nah itu biasanya saya sampaikan. Ini kalau dari pihak customer pengen ngeluarin makanan, harus dipastikan makanan yang saya terima adalah makanan yang bakal diterima sama orang lain juga. Tapi itu bukannya salah satu trik marketing ya? Atau gimana? Nah. Penjualan gitu? Nah itu yang menjadi masalahnya adalah perbedaannya yang terlalu drastis, signifikan. Ya. Misalnya kayak kan kita tugasnya sebagai food blogger adalah membuat bagaimana makanan itu terlihat menarik, terlihat ngiler untuk orang makan. Terus kalau mereka sajikan misalnya orang satu porsinya nih misalnya dikasih bakso lah, kita sebutlah bakso, satu porsinya yang saya video misalnya isinya itu ada 8. Terus ternyata pada saat orang datang ke sana isinya cuma 5. Nah itu orang yang bikin beda karena kayak kenapa ya yang saya lihat di foto ini 8, yang saya lihat di sini 5. Aslinya 5 ya. Padahal 5. Ini orang yang datang lapar sekali nih. Betul. Jadi seperti itu. Nah kalau kita juga ada kan istilahnya, kalau dalam istilahnya saya ikut pernah juga di bagian foto produk. Jadi bagaimana kita
meng-style ini makanan jadi terlihat lebih menarik. Jadi saya tetap tampilkan isinya itu 8. Misalnya kayak dalam bakso itu saya foto produk bakso, di bawahnya itu saya kasih mangkok. Tapi tetap isinya itu 8, cuman kelihatan banyak. Tapi kayak ya enggak bohong karena isinya memang 8, cuma tampaknya kelihatan lebih banyak karena saya tumpuk di bawahnya. Jadi biar baksonya lebih kelihatan. Dan akhirnya dari case yang seperti itu kamu lebih sering intens ngobrol sama owner-ownernya bahwa tolong dipersiapkan menu yang akan saya videoin sesuai dengan yang akan dijual. Jadi itu gitu. lebih aware lagi karena jatuhnya kredibilitas kita juga sebagai food review yang bakalan jatuh kalau betul, cakep banget. Beda. Kami lucu, tepuk tangan dong untuk kami lucu, keren banget. Mei, udah pernah ajak gak sih ke Ayam Barasa? Sebenarnya pengen ajak. Tapi tinggi banget bayarannya. Sudah melampaui batas ini. Iya. Ada yang mau ditanya nggak sama Wawan? Udah dengar tadi ceritanya kan? Sudah dengar. Gimana? Ini kan sebenarnya saya baru mulai juga bisnisnya. Saya baru memasarkan lah, baru masuk ke sosial media. Dan kayak kenapa kalau di TikTok lebih cepet yang nonton, lebih cepat yang mengikuti. Kalau di Instagram tuh terkadang agak membutuhkan proses gitu, agak lama dia. Kan kalau kayak Kak Wawan sendiri udah 7 tahun di Instagram. Terus kalau di TikTok masuknya kapan? 2020. Nah kan baru. Terus followersnya malahan lebih banyak di TikTok daripada Instagram. Itu gimana? Nah kalau bisa bicara soal algoritma TikTok itu saya sampai sekarang juga masih istilahnya masih bingung masih nggak tahu sebenarnya TikTok ini maunya seperti apa. Jadi kayak kalau ditanya di TikTok itu semua orang berkesempatan sama untuk viral. Tinggal bagaimana kalau kita sudah dapat satu momen kita viral, bagaimana kita memanfaatkan momen tersebut sehingga keviralan yang kita dapat dari satu postingan itu bisa berdampak ke belakangnya. Jangan cuma satu kali viral and then kita selesai. Itu lebih gampang hilang itu di TikTok, kita gampang naik, gampang juga turunnya. Nah jadi kalau kita dapat satu momen kita viral, usahakan itu kita langsung berkelanjutan. Jadi kita lihat ternyata orang-orang TikTok sukanya dari konten kita adalah konten-konten yang seperti ini. Misalnya kalau konten-konten masak itu paling suka sebenarnya daripada konten masak yang betul-betul yang well prepare, orang lebih suka lihat bagaimana sih behind the scene-nya ini, masak-masak seperti ini. Itu orang lebih tertarik dibandingkan hasilnya yang kita tampilkan. Tapi kalau orang satu di postingan behind the scene kita viral, itu orang bakalan penasaran hasilnya akan seperti apa. Oke. Berarti dari hulunya nih emang harus start dari situ ya. Cara proses pembuatannya kayak gitu. Algoritmanya TikTok juga itu berubah-berubah sampai sekarang. Jadi kadang kita yakin video ini bakalan viral, pas di-upload ternyata kayak down. Sama kayak saya sampai sekarang pun follower saya di TikTok 106.000 itu kadang ada video saya yang nonton cuma 2.000. Jadi kayak tiga video awal yang nonton 2.000, 3.000, 1.000, terus video selanjutnya yang keempat bisa yang nonton sampai ratusan ribu. Video selanjutnya bisa langsung turun lagi ke 1.000. Nah itu yang algoritma TikTok memang sesusah itu untuk kadang-kadang dimengerti. masih membingungkan gitu ya. Beda, seorang food vlogger aja kayak gini bingung, apalagi kalau masyarakat awam gitu ya main TikTok. Saya kayaknya lebih suka menonton deh daripada penggunanya TikTok gitu ya. Tapi by the way, ini untuk mungkin boleh dikasih tips ke Mei juga ya, Wan ya, soal konten yang berkelanjutan. Tadi sempat disinggung juga itu ya. Ini orang kalau misalkan bingung gitu ya, harus ngapain nih next kontennya gitu. Kamu kan udah jadi sering gitu, udah ngatur ini part 1, part 2 ini akan diupload ini. Kamu ngatur nggak sih sampai sedetail itu? Ngatur. Jadi memang tiap malam itu sudah terlist. Besok itu saya mau kemana. Besok itu uploadannya jam segini apa. Itu sudah terlist memang dari awal minggu. Jadi karena saya postingan satu hari kan di Instagram itu cuma 2, maksimal di 3 postingan satu hari. Jadi betul-betul harus tahu ini jadwal postingannya ini yang mana. Terus biar tidak berdekatan, misalnya brand A dengan brand B dengan jualan yang sama, itu otomatis kita tidak boleh upload brand A dulu, terus next post brand B dengan yang sama, produk yang hampir sejenis, itu nggak bisa. Jadi beneran harus dipisahkan mungkin 2-3 hari, biar tidak terlalu dekat jaraknya. Ada ini nggak sih, ada trik nggak sih buat mungkin Mei sekarang udah lagi beralih ke TikTok juga nggak sih? Iya, sekarang lagi beralih ke TikTok. Lebih sering upload di TikTok sih daripada Instagram karena kalau algoritma Instagram dia lebih ke followers.
Kalau di TikTok Kayak itu lebih ke circle kali ya iya, kalau ke Instagram circle. ya. Kalau misalnya banyak followers itu lebih berkesempatan Iya, lah iya. untuk viral. Kalau di TikTok itu walaupun followers 1, followers 10 Lebih banyak yang nonton, bisa kalau banyak. kontennya memang Iya, lagi iya. hokinya FYP. Betul. Hashtag FYP. Jangan lupa pakai hashtagnya, luar biasa dong berarti ya. Tapi Ming, kamu ada ini enggak sih jadi postingan yang jadi ciri khas gitu di ayam barasa gitu? Ciri khas sebenarnya ada slogannya. Iya, iya. Kayak ayam barasa, barasa kita wah begitu. Jadi kayak ayamnya tuh berasa sampai ke tulang. Iya, iya, Kadang iya. terus kalau mulai video gitu ada nada yang bisa bikin orang tuh tahu kalau ini tuh postingannya Mei loh gitu. Karena kita harus buat ciri khas. Jadi orang-orang tuh bisa lihat Iya. kayak bisa begitu nonton Iya. Tahu. bisa langsung tahu kalau ini loh postingannya Mei atau ini loh postingannya nggak lucu. Dengan mendengarkan suaranya Iya, dengan Mei. mendengarkan suara. Pakai voice over juga berarti? Pakai. Oh, yang Jadi, voice over Mei. saya sendiri. Wih, saya jago video, berarti. saya sendiri. Wih, pacarnya terlibat gak? Dia terlibat di hal visual, jadi saya videokan. Sama bagian masak ya. Waduh, sambil masak Karena itu dia keren yang banget. dia sebenarnya yang pintar masak. Resepnya ini juga dari dia. Kalau saya bisa tapi sedikit-sedikit. Ya, Bisa tapi sedikit-sedikit dan dia tuh yang masak, saya yang kayak melayani, mengurus admin sama memasarkan lah. Karena dia orangnya ya cuma tahu masak. Iya. Tapi yang mencoba dia juga ya. Iya, yang coba dia juga. Saat ini baru satu, ayam barasa aja menunya. Bukan, jadi ayam barasa itu ada banyak menu sekarang. Jadi ada juga nasi goreng, nasi Iya. goreng merah, nasi goreng barasa. Barasa itu nasi goreng kecap dan lebih gurih. Terus ada juga mie goreng, mie kering, ayam tanpa tulang, sate taichan. banyak ya. Terus kita nanti rencana kalau sudah expand ke belakang sampai ke dalam mau tambah menu. Wih. Jadi kita mau memperbaharui lah. Jadi sekarang totalnya berapa yang update-nya nih? Di ayam barasa berapa menunya? Mungkin baru 10 kayaknya. 10-an udah banyak gitu. Range harganya berapa? Dari 12.000 sampai 17.000, murah lah. Murah banget. 12.000 sampai 17.000 Iya. dengan rasa yang luar biasa. Ini kalau dihadapkan dengan menu ada 10 menu, biasanya di depan mata kamu Wan, paling banyak berapa menu sih? Banyak Karena ya. saya lihat banyak biasa sekali. tuh panggil kita mainnya satu kompi di depannya itu semua Jadi makanan biasa sampai bisa sampai paling banyak. paling banyak. Saya pernah foto produk. Heeh. Heeh. Menunya itu ada 46. Heeh. 46 menu. Heeh. Jadi itu saya foto satu-satu 46 menu. Iya, iya. Dan itu kayak ownernya kasih. Jadi itu kayak tiap saya sudah saya foto 46 menu. Wow. Makanan dan minuman. Wow. Jadi itu setiap kayak selesai foto 5, saya telepon teman saya kayak datang sini ambil makanan, Iya, iya, mau iya, makan. iya, iya. Soalnya kan ownernya nggak ambil lagi. Iya, iya. Soalnya kan saya pegang-pegang, Iya, saya iya. atur styling ulang lagi. Iya. Jadi kayak dikasihkan ke saya. Iya. Jadi kayak saya telepon temanku untuk datang siapa yang dekat sini, Iya. datang lagi ambilin 5, Ambil gede. datang lagi 5, datang lagi 5. Save nih cepat kontaknya Wawan. Biar kalau mau Ki makan tidak kelaparan Ki. Saya mau Banyak berteman sekali nih. pasti. Saya mau berteman nih. Iya, biar lebih ganteng nanti di kontennya. Bagaimana kalau kita rapikan dulu rambutnya tuh? boleh, Oke? boleh. Ini Yuk teman-teman, boleh kesini. Cakep. Mantap sekali. Isi. Iya. Biasa ini salah satu Kos-kosnya lah. capstar di sini yang jadi idola juga biasa. Gak apa-apa ya sambil dicukur kita Boleh, ngobrol ya. Biar besok kalau bikin video lebih Iya tuh, gampang lebih lagi. keren kita wah. Tidak jatuh-jatuh nih lagi rambutnya. Betul. Dede tambah naik kelas Ki Boscu. Tambah tinggi red cardnya. Buffett card lagi nih. Tapi by the way kalau kita ngomongin soal perkembangan digital ini, Mei, menurut kamu Mei, gimana sekarang ini digitalisasi? Sekarang di zaman ini sih menurut saya pesat banget sih. Karena apa-apa sekarang kan sosial media. Yes. Kita mau tidur sosial media, bangun sosial media. Jadi kalau untuk memasarkan untuk semuanya itu menurutku sosial media itu pilihan yang tepat. Karena di zaman sekarang apalagi pandemi dan lain-lain itu semua pakai sosial media. Semua ya, lagi naik nih harga kota ya, semuanya lagi gencar-gencar ya. Betul. Provider sekarang banyak banget promo-promo. Tapi kalau kita lihat dari sisi hal yang baiknya, sebenarnya digitalisasi sangat membantu kita Ya, ya. benar. Tapi ada juga loh yang orang terkena karena digitalisasi semuanya jadi buyar gitu dan sebagainya. Karena mereka Kalau- nggak paham literasi sih. Benar. Kalau tips dari Wawan sendiri gimana? Orang yang baru pertama kali kenal digital tuh kayak gimana harusnya? Sebenarnya kalau mau berkarya mulai sekarang di bagian digital itu kita harus tahu dulu
passion kita di mana. Passion kita di mana. Jangan sampai kita buat konten karena terpaksa juga. Karena kalau kita terpaksa buat konten, jadinya berat. Tapi kalau kita berusaha awal-awal kita buat konten sesuai dengan keseharian kita buat konten dengan apa yang kita suka. Karena apalagi di TikTok ya, segala sesuatunya itu bisa dijadikan konten. Nah, jadi kayak misalnya ada yang suka menggambar, ada yang suka melukis. Itu sampai ada teman saya yang dari nol, itu dia suka melukis, dia suka lukis di sketch kecil, sampai sekarang followersnya sudah sampai 200 ribuan, dan diangkat menjadi salah satu brand BA, ya brand ambassador dari satu aplikasi. Sampai sekarang dari nol, betul-betul dari nol, dia cuma sekedar suka menggambar, dan ternyata dari menggambarnya itu bisa menghasilkan. Luar biasa, diteruskan dengan karya yang begitu ya. Tapi pernah nggak sih sepanjang karirnya kalian berdua nih, Mei dan juga Wawan, pernah nggak sih berada di titik yang paling jenuh banget dan susah untuk move on, dan pernah sekaligus juga dapat bullying mungkin atau pernah dapat yang kayak kritikan yang tajam banget yang sampai kayak aduh kayaknya saya harus gulung tikar, nggak akan mungkin balik lagi sebagai food vlogger atau gimana? Kalau sebenarnya yang paling ditanya ada misalnya kayak orang endorse kita terus ekspektasinya tinggi, setelah di endorse mungkin penjualannya naik, penjualannya apa semuanya, ternyata pas kita setelah melakukan endorsement kan ada banyak hal yang bikin produknya itu laku dibeli atau tidak. Jadi misalnya kayak orang mau beli produknya tapi ternyata produknya itu banyak produk sejenis yang mereka jual dan mereka tidak punya keunikan tersendiri. Terus misalnya juga orang mau beli tapi berat diongkir misalnya. Orang mau beli tapi ada mie langganan takut coba-coba. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan orang itu jadi atau tidak membeli barang yang sudah kita promosikan. Nah, kalau mereka taruh ekspektasi terlalu tinggi itu karena misalnya dia punya satu teman, karena saya pernah alami ada temannya yang saya bantu promosikan dan betul-betul meledak. Betul-betul produknya yang dia bilang sama saya meledak sekali, produknya dia jual dari jam 4 sore, sebelum jam 6 itu sudah habis. Temannya tanya, kenapa bisa cepat sekali habis? Oh, saya pakai jasanya ngambil lucu. Mau kan juga pakai jasanya ngambil lucu deh. Nah, setelah dia pakai jasaku ternyata tidak seperti ekspektasinya temannya. Kayak beda rezekinya begitu ya. Tapi langsung dia cerita, dia bilang, enggak ada di efeknya. Nah, itu sebenarnya yang bikin sakit hati karena mereka kurang paham sebenarnya tugasnya saya ini apa. Tugasnya saya ini adalah untuk memperkenalkan. Untuk produkmu laku atau tidak ya bukan itu di luar semua urusannya tuh di luar kendaliku. Saya cuma pastikan kayak misalnya saya postingkan ini videomu, saya bikinkan kok video dan foto yang menarik, yang bisa kok pakai ulang, dan juga saya pastikan orang yang nonton itu misalnya kalau di Instagram at least minimal 20.000 orang yang nonton itu postinganmu. Tapi dari 20.000 itu yang membeli produkmu itu saya nggak tahu berapa orang. Karena itu kan udah kembali lagi prediksinya produkmu itu apa keunikannya? Kenapa orang harus beli produkmu? Kita sudah bantu maksimalkan dari segi video, tinggal kau maksimalkan dari segi produkmu. Betul. Jadi memang harus kita kasih edukasi ke klien-klien yang mau pakai jasa kita bahwa tugas utama kita itu sampai di tahap memperkenalkan produkmu. Adapun kalau setelah dipromosikan produkmu dan ternyata laku, itu bonus buat tahu. Tapi kalau memang tidak laku, ya jangan salahkan kita sebagai media jasa iklan. Seperti itu. Dong curhat nih food vlogger kan. Tapi memang begitu, nah saya juga rasa-rasa pernah begitu. Agak terbebani ketika kita nge-posting terus ternyata impactnya kurang. Nggak terlalu Gimana ya? Bagus kalau orang yang tidak dikenal Ji. Kalau keluarga bapak dapat Ki. Nah ceri bel maki. Itu yang terjadi. Tapi by the way sebelum Mei ngomong soal pengalaman yang sedih-sedihnya, Mei tadi boleh ditanggapi nggak kisahnya? Anggaplah Wawan ini adalah kliennya kamu dan kamu temukan Wawan itu seorang food vlogger yang akan membantu kamu untuk promosiin ayam barasa gitu ya. Tapi kamu kenalnya dari teman kamu. Kamu nanya dulu yang seperti tadi case-nya si Wawan. Di mana aku dapat ini? Kenapa naik sekali penjualanmu? Akhirnya kau tertarik untuk ambil Ki. Ketika itu terjadi sama Mei, apa yang Mei rasakan? Apakah didatangi Wawan tanya-tanya, "Gue kenapa begitu videomu?" Atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk food vlogger atau dan lain-lain, sebenarnya dari awal kita harus mengerti job desk-nya itu seperti apa. Dan setauku, sepengetahuanku, kalau misalnya kita hire food vlogger untuk di rumah makan, dia pasti sudah kasih kita
soft filenya dan Yes. kita sudah lihat sebelum diposting. Dan kalau itu sudah diposting berarti sudah di ACC sama yang punya brand tersebut. Sebenarnya definisi dari food vlogger itu orang yang memperkenalkan, bukan sales marketing You yang tahu, harus Wak. menjual Iya, semuanya. betul. Tapi Kalau- bagus kalau Me pikirannya semua begitu. Tapi kalau ada yang tidak berpikiran begitu, bagaimana Mi itu? Kadang mungkin mereka belum tahu Iya. job desk yang sebenarnya itu seperti apa. Kadang mereka kayak melihat dan kayak saya mau yang kayak begitu deh, saya mau harus laku yang kayak itu orang punya. Tapi sebenarnya hoki-hoki dan jenis-jenis produknya tergantung seperti apa. Betul. Kan produknya orang berbeda-beda. Betul. Dan minat-minatnya juga orang berbeda-beda. Jadi Yes. jangkauannya juga pasti berbeda. Betul. Jadi harus dimengerti dari awal sih. Iya. Harus tahu dulu ya ini food vlogger ini sebenarnya apa sih? Marketing atau apa ini? Atau membantu kita untuk memperkenalkan produk itu kan itu harus ditahu lagi karena memang beda-beda tipis sih. Iya. Ya, nah bantu kita pasarkan tapi yang kayak ini seolah-olah bantu juga untuk jualan gitu. Satu lagi misalkan mereka yang menghubungi duluan. Yes. Saya pribadi kan tidak pernah menawarkan untuk Masa? saya tidak pernah menawarkan sini saya bantu Ya, promosikan iya. jualan tak, tidak pernah. Keren, Jadi mereka mantong ini. mereka yang menghubungi Branding. kita Iya. artinya mereka sudah punya trust with kita. Betul. Tanpa kita kasih apa Kayak macam-macam iming-iming, lah. Dia bilang untuk selebgram saya- kak ya, begini betul. followersku. Mereka yang dia langsung hubungi DM. kita. Ya langsung DM. Dia tahu. Minta Wah. kerjasama. Kalaupun artinya kalau mereka DM kita duluan, artinya mereka trust sama kita. Tapi Betul. untungnya sekarang sudah ya 90% sudah ngerti nih tugas kita sebagai Content creator ya, content food vlogger creator, ya. food vlogger itu apa? Yes. Nah, kita bicara pengalamannya si Mei nih. Ada nggak sih kisah yang menurut Mei, membuat saya yang kayak down banget, yang ngerasa bisa nggak sih saya bangkit lagi, terus bisa nggak sih saya membuat inovasi baru lagi di usaha saya? Ada nggak momen yang down banget gitu waktu itu? Pasti ada. Di awal saya sama pacar saya buka Ayam Barasa, sehari sebelum kita buka, saya nangis. Saya nangis karena saya tidak percaya diri dengan apa yang kita jalani. Kalau mau dipikir dan mau dibalik, Arif Rahman Hakim itu di mana sih? Orang Tunggu dulu. Saya tahu Ki Arif Rahman Hakim dia. karena disuruh. Ih, dekat sekolah. Saya tidak tahu waktu dia di Arif Rahman Dekat Hakim. sekolah aku SMP 22. Toh? Iya betul. Tapi banyak sekali orang yang nggak tahu. Sampai Iya, sekarang iya. saya kadang live di TikTok. Mereka tanya itu yang Barca di mana? Saya bilang di Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim itu di mana? Iya. Kayak mereka nggak tahu. Ya saya bilang bukan di Maps. Iya, tahu. Ada gitu di Maps daripada susah-susah. Toh. Jadi Terus. saya berpikir apakah ini jualanku bisa laku enggak? Karena kita sudah spend banyak waktu, banyak tenaga, banyak juga materi dan lain-lain. Apakah ini bisa laku? Kita jual ini ada ji yang mau beli tidak? Ya. Ada yang repeat order. Ada yang nggak repeat nanti? order enggak? Saya nangis terus ini pacarku Ya. dia menenangkan. Dia bilang kita buka saja untuk hasilnya dan bagaimana kan kita sudah lakukan yang terbaik. Yes. Kalau misalnya hasilnya mau bagaimana ya penting kita sudah bikin apa yang menjadi tugasnya kita. Untuk yang selanjutnya itu biarkan Tuhan dan yang lain-lain saja bekerja. Iya. Dan akhirnya kita buka di hari pertama. Pertama buka itu kita masak ayam dan lain-lain. Dan pembeli pertamaku saya ingat sekali dia ibu-ibu yang berjilbab dan dia datang begitu Gitu. dengan anggunnya dan naik motor. Terus saya bilang kamu jual apa? Iya. Terus kita bilang saya jual ayam begini. Terus saya bilang saya cium dari kejauhan harum sekali ayam wangi Gitu. karena Nah, baru kali dimasak. parfumku. Karena kita sengaja bikin dapurnya di luar. Iya. Oh, sengaja memancing. Sengaja bikin dapurnya di luar biar kalau kita masak aromanya Iya, kecium. kayak penjual toh. sate ya gitu ya. Betul, kayak gitu. Terus dia bilang saya mau beli 3. Saya ingat sekali dia bilang dia beli 3 dan kita kasihlah itu. Saya senang sekali pada saat itu pertama saya bilang astaga ada di orang yang mau beli ini dari Rahman Hakim ayamnya. Terus nggak disangka-sangka itu hari pertama laku sampai kita masak 3 baskom nasi. Laku full. Tapi di hari-hari selanjutnya begitu terus dan yang kita kerjakan itu saya sama pacarku. Jadi kita berdua setiap hari dari jam 10 pagi sampai 10 malam itu yang kita tekuni setiap hari. Literally sampai 3 bulan pertama itu orang bilang kalau bisnis itu 3 bulan pertama itu hal-hal yang paling sulitnya. Masa-masa sulitnya. Apakah kau bisa bertahan atau tidak? Yes. Kau bisa konsisten atau tidak? Dan kita itu konsisten walaupun kadang 1 minggu, 2 minggu saya menangis karena kayak
kapan nih kita bisa sukses? Karena saya orangnya agak tidak sabaran. Biasa, cewek panikan dan tidak sabaran. Tuh, aduh. Ups. Terus kapan nih kita bisa sukses? Kapan begini. Terus saya ditenangkan lagi, dia bilang sabar, ikuti prosesnya. Sampai akhirnya 3 bulan, bulan keempat, bulan kelima kita berhasil ambil karyawan, mulai dari 1 karyawan, sekarang 2 karyawan, dan kita nikmati prosesnya, dan sekarang itu kita sudah mulai berkembang. Jadi itu menurutku suatu bisnis itu bisa kita jalankan kalau kita suka, kita konsisten, dan kita harus ingat tujuannya kita apa. Tujuannya kita untuk ke depan itu bagaimana, kita harus tetap capai itu walaupun mungkin kadang ada yang merugi, ada yang kayak cuman pas untuk tutup di modal. Tapi kita harus yakin dan percaya kalau misalnya ini yang kita tekuni, ada orang yang beli, ada orang yang suka. Kalau kita tekuni ini bakal jadi besar. Karena kalau misalnya kita pikir kayak brand-brand lain yang di Makassar yang sudah kayak ada kadang namanya. 30 tahun dia berdiri, pasti itu pas awal dia buka nggak serame itu. Begitu. Jadi kita harus percaya sama proses sama konsisten. Ya, luar Konsisten biasa. memang sih. Konsisten is the key. Iya. Konsisten. Sama kayak konten kreator pasti Iya harus dong. konsisten Harus juga. Betul. Kalau dari Ngemil Lucu sendiri, ada ini nggak sih verify sendiri yang kayak memilih-milih sekarang ini atau semua brand mau diambil atau bagaimana? Kalau sekarang sudah ada di tahap memilih-milih. Iya tahu ah. Deh, keren ya. Ngemil Lucu sih. Jadi kayak saya lebih memilih-milih lebih ke apa ya? Misalnya kayak ada satu brand yang kalau mungkin saya upload ini mungkin kayaknya agak kurang naik nanti di Ngemil Lucu ini. Iya. Jadi biasanya itu saya nggak terima. Gitu. Karena saya takut mengecewakan Ki juga. Mengecewakan Ki juga. Cuman kalau ada yang betul-betul kan biasa kalau orang DM begitu biasa nggak terbaca. Cuman kalau kayak kalau dia DM cuma 1 kali terus nggak dibaca terus dia nggak DM lagi artinya kayak nggak terlalu mau jadi dipromosikan. Cuman kalau ada yang kayak mendm terus menerus artinya kayak mungkin dia kayak istilahnya mau sekali mungkin dipromosikan yang lucu ini jadi kayak kadang saya ambil. Tapi kalau kayak cuma 1 kali ada juga kan biasanya nggak sabaran Ki. Iya. Nggak sabaran Ki misalnya kayak hari ini baru cepat dibikinkan ya, konten kayak mau dipostingkan padahal kayak sebelumnya kan kita juga Ada perjanjian juga atau? Ya, saya sudah tanya bilang itu minimal itu kayak 1 minggu setelah saya saya bikin kontennya baru saya uploadkan. Cuma kadang biasa nggak mungkin menunggu atau apa. Nggak sabaran. Tapi Karena- memang begitu sih, ada orang yang biasanya emang kayak gitu, kayak pengen banget dilihat anunya atau produknya begitu. Tapi kalau dari antusias dari followersnya Wawan sendiri Ngemil Lucu, ada nggak sih progres yang kayak masukan-masukan itu untuk kontennya sendiri? Oh iya, kalau saya kan selalu bikin question box di story. Saya biasanya kayak tanya ke followersku, di manakah makanan-makanan yang mungkin belum pernah saya coba. Makanan-makanan yang di dekat-dekat rumahnya followersku biasa yang butuh bantuan dari Ngemil Lucu, kira-kira kasih tahu Kak dulu makanan yang enak di dekat rumahmu yang harus saya kasih tahu ke orang bahwa ini makanan enak. Nah dari situ biasanya saya cari kan, saya lihat lagi dari jawaban-jawabannya mereka yang masuk, misalnya kayak Kak coba Ki ada coto ini dekat rumahku enak sekali, tapi tidak terlalu banyak orang datang. Biasa saya datangi tuh, saya datangi, saya bikinkan konten, saya beli, saya uploadkan gratis Ji. Wih tahu, wah nih keren ya. Ini amalan juga iya, gitu karena kalau gitu. kayak kalau saya istilahku, tidak semuanya bisa dinilai sama uang. Betul. Nah kalau kita datang ke sana, terus orang lihat postingan terus datang juga ke sana, terus membantu Ki ini orang yang jualan di sana, artinya kayak jadi amal sendiri dan kayak kebahagiaan tersendiri juga gitu ya. Kalau kita lihat satu tempat yang sebelumnya sepi, tiba-tiba ramai mungkin gara-gara postingan itu kebahagiaan tersendiri dan tidak bisa diukur. Sama gitu dengan kalau kita yang pernah kayak sharing sama orang tuh yang tiba-tiba setahun 2 tahun ke depan kita lihat sukses gitu, kayak ada rasa bangga tersendiri gitu ya. Ternyata ini orang yang pernah saya ajak ngobrol begitu ya, yang pernah Mami bunuh diri. Bukan. Aduh bahaya Masa itu. segitunya Mami, luar biasa. Thank you ya brother, makasih, ini tambah ganteng. Tambah ganteng tahu ini. Iya. Keren memang kalau head bossnya yang treatmentnya keren. Belum mantap. treatment langsung ini panjang toh. Iya full nanti ini full treatmentnya. Tapi by the way kalau melihat perkembangan usaha Mei, sekarang kan udah banyak brand yang sama ya, sama seperti punyanya Mei, usahanya Mei. Mei ada ketakutan nggak sih yang kayak, resep saya kalau dicoba sama orang makanan saya bisa berpindah ke brand lain nih, bisa jadi gitu. Bahkan
bisa jadi rasanya lebih enak dari punyanya saya. Saya percaya dengan kata kayak beda tangan, beda cita rasa. Iya tahu, Betul. Ada apa ya kuncinya? Betul itu. Iya, karena sebenarnya orang yang buat makanan itu katanya ada rasanya. Ya, Ada rasanya, Betul. ada feel-nya. Iya. Kan memasak juga itu kan suatu hobi yang harus dicintai, harus ditekuni. Ini resep ayam merasa juga sebenarnya bukan kayak resep harus saya simpan ini sendiri, gitu. Kadang ada orang juga yang sudah tahu itu resep, dia bikin. Pernah kan ada ini pacarku punya kakak, dia juga tahu. Misalnya pacarku punya adik juga dia tahu. Mereka bikin, tapi yang kita coba itu beda. Pertama saya ada ketakutan, kayak saya bilang, ini mereka tahu, nggak apa-apa Ji, begini. Terus pas dirasa kayak ternyata beda Ji, jadi beda rasa memang, beda tangan, beda rasa. Karena orang-orang itu memasak pakai feel, pakai hati, pakai perkiraan, Asik. beda takaran juga. Wih, Mantap. Apalagi kalau ini ya, kalau dibuatnya berpasangan gitu ya, ngaduknya. Ada bumbu-bumbu, ada lamanya bumbu-bumbu itu jadi berasa ada kamu berjam-jam baku lihat begini. Saya sudah bagi makan. Hancur mie ayamnya itu. Iya. Tapi sekarang perkembangan usaha juga makin keren. Ada kemungkinan nggak sih nanti Mei akan merambah kayak ke titik-titik lain mungkin yang tadi kan problemnya Mei bilangnya bahwa alamatnya Air Hakim itu nggak terlalu dikenal gitu ya. Ada kemungkinan nggak akan berpindah atau mungkin nambah cabang lagi? Untuk sekarang kita memang ada rencana untuk tambah cabang di daerah kota karena kadang teman-teman ya mereka bilang di Air Hakim terlalu jauh dari rumah, di pinggiran kota. Ada enggak kemungkinan buka cabang di tengah-tengah kota, dan ini sebenarnya kita lagi merencanakan, lagi share-share mana ini lokasi yang bisa dibuka. Jadi didoakan saya semoga yang mana saya semakin berkembang bisa buka cabang. Iya. Kakak harus jalan ke. Iya dong, saya dekat rumah aja masalahnya. Masa orang Sunda enggak jalan? Nanti saya panggil, kalau sudah expand ke dalam. Biar lebih cantik videonya. inilah apa namanya kayak saling membantu ya. Influencer membantu, food vlogger membantu pengusaha pun juga merasa itu atas dasar bantuan ini juga gitu ya, sangat membantu gitu, luar biasa. Nah kalau misalkan nanti kedepannya nih Wawan melihat perkembangan digital gitu, nantinya banyak orang yang juga sudah mengenal konten creator gitu, dan akhirnya kamu juga merasa kayak ini kok makin banyak orangnya, lama-lama kayaknya saya juga nggak dipakai deh. Ada kamu sampai pernah nggak terpikir nggak sih kayak gitu? Sekarang pun ada di titik kayak saking mudahnya orang sekarang untuk viral. Iya. Banyak yang tiba-tiba naik, tiba-tiba bahkan ada satu yang baru muncul terus tiba-tiba followersnya udah naik, udah melambung tinggi, sudah mau mencapai followersku. Itu kayak kepikiran sendiri kayak wow, enaknya zaman sekarang karena kita gampang sekali viral. Beda sama kita dulu yang betul-betul meniti dari nol sampainya sekarang. Jadi ada orang yang kayak gampang sekali begitu ya. Cuman feel-nya jadinya beda. Sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang mudah, itu pride-nya ke kita itu lebih enak kalau kita betul-betul dari nol merangkak sampainya ada di titik sekarang. Karena kalau yang gampang digapai itu nilai kecintaannya, proud-nya kita ke satu benda itu enggak terlalu kita cintai gitu. Kalau kita dari awal susah-susah sampai sekarang itu betul-betul kita jaga dan betul-betul kayak kita banggakan ini apa yang kita dapat sampai artinya sekarang. Orang kalau yang berproses itu lebih kuat lah mentalnya gitu ya. Betul. Ketimbang orang yang instan gitu, ketemu dengan viral banyak orang yang tiba-tiba teng gitu. By the way, Wawan ini saya udah lama banget kenal sebenarnya. Sebelum saya tahu ternyata Mami Lucu milik Wawan, saya tak bangka. Saya kaget gitu ya sebenarnya. Dia adalah seorang penyanyi sebenarnya. Iya, dia penyanyi loh. Masih nggak ada yang tahu di sini. Nyanyi dia. Saya baru tahu. Dia satu kerja dulu sama saya, cuma dia lebih senior dari saya. Ya kan? Penyanyi. Dulu ya entertain lah, jadi itunya ke entertain juga, nyanyi. Sampai dibilang dulu Wawan Aldiano ya, nggak salah ya. Nama panggungnya. Kayak Vidi Aldiano. Dulu Wawan Aldiano dibilangnya. Nama panggungnya dulu suka sekali sama Vidi Aldiano. Jadi kayak, apakah suaranya mirip Vidi Aldiano? Boleh kita tes dulu Mari ya. kita saksikan. Tapi ini kan maksudnya sebuah perkembangan yang memang pada akhirnya kita ditunjukkan yang mana yang membuat kita nyaman. Yes. Food vlogger dan juga nyanyi, yang mana yang membuat nyaman? Dulu food vlogger ini kan kayak
cuma sekedar hobi. Nah sekarang itu benar-benar dijadikan salah satu mata pencaharian gitu. Kenapa bisa saya jadikan mata pencaharian dan saya nyaman dengan ini semua? Karena ya ada di titik seperti sekarang ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak sekali pembelajaran yang saya harus lakukan, belajar editing, belajar video, belajar foto. Apalagi memang basicnya kan saya sama sekali tidak ada basic di dunia fotografi. Jadi benar-benar harus belajar dan dari pembelajaran itu bisa ada di titik sampai sekarang. Betul. Jadi benar-benar kalau disuruh pilih ya mungkin sekarang pada saat sekarang ya enjoy dengan food vlogger ya. Food bloggernya Ngomil Lucunya sih. Yes, itu dia ya. Tapi by the way kita udah masuk di mau sekedar sharing juga ya untuk teman-teman yang menyaksikan kita nih sekarang di YouTube. Dari Mei dulu deh. Mei, kalau ada orang yang menyaksikan konten kita sekarang ini terus pengen jadi Mei yang awalnya kayak ragu banget buka usaha tapi karena udah viral dan akhirnya luar biasa sekarang usahanya berjalan, apa yang harus dilakukan step awalnya? Step awal itu kalian temukan apa yang kalian suka, apa yang menjadi kalian, apa yang menjadi hobi dan kesenangannya kalian. Karena apa yang kita suka ketika kita kerjakan itu dampaknya akan lebih plus lagi, dan itu bisa berdampak lama untuk kita. Misalkan kita lakukan sesuatu hal yang tidak kita suka, walaupun itu menghasilkan, tapi itu hasilnya tidak akan lama. Karena itu rasa jenuh, rasa tidak suka, rasa capek itu muncul. Kalau misalnya hal yang kita suka kita tekuni, itu akan berdampak lama. Bisnisnya, usahanya ya gitu ya, akan lebih bertahan gitu. Apapun cobaan yang ada di depan kita lebih bisa konsis dan bertahan. Lebih konsisten. Oke, itu tips dari Mei. Kalau Wawan sendiri melihat kalau ada yang saksikan kita saat ini yang lagi nonton terus pengen jadi kayak Wawan, apa sih step awalnya gitu yang harus dilewatin? Step awalnya adalah perbaiki niat. Niat utamanya mau jadi content creator itu karena apa? Kalau niat awalnya langsung mau cari cuan di content creator sebenarnya tidak salah. Cuman saya bisa sampaikan saya ada di posisi sekarang ini karena niat awalnya itu bukan cari uang. Seperti itu. Jadi kayak perbaiki niat dan konsisten. Karena konsisten is the key. Karena dari 2000 kenapa saya bilang konsisten? Karena dari 2016 awal Ngomil Lucu terbentuk sampai sekarang tidak pernah dalam satu hari pun, tidak pernah dalam 7 tahun ini satu hari pun saya tidak mengupload. Jadi selama 7 tahun ini setiap hari pasti saya mengupload. Wow, konten. Udah berapa dong kontennya sekarang nih? Kalau di Ngomil Lucu itu sudah 4.200 lebih post. Wow, 4.000 lebih. Paling tinggi like-nya dan komennya berapa? Paling tinggi ada yang sampai 12 juta view di Instagram. Terus kalau di TikTok ada yang sampai 12 atau 14 juta view. Wow, luar biasa. Udah angka belasan juta nih viewersnya ya. Like-nya. Oke deh. Thank you guys. Terima kasih atas kedatangan kalian di tempat ini yang sangat luar biasa ya. Thank you Wan. Luar biasa, sukses untuk vloggernya. Dan terima kasih juga untuk Mei, sukses untuk usahanya. Dan kali datang ya. Iya dong. Habis ini kita kesana ya. Saya merasa. Yeay.